Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna, NIM 1802191. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan final dari MK Desain Program Parenting. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan informasi apa saja yang didapatkan dari video 1 yang berkaitan dengan program parenting untuk anak usia dini. Nah, dari yang sudah saya dengar, jadi saya mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama, manusia mendapat keistimewaan dari Allah karena membangun tarbiyah usariah atau pendidikan keluarga yang bercita-cita mendekatkan diri kepada Allah. Allah ingin memberitahukan kepada semuanya, bukan hanya nabi, rasul, tetapi semuanya, seakan Allah ingin memberi pesan bahwa manusia manapun, walau bukan nabi, bukan rasul, namun berusaha membangun ketakwaan dalam dirinya kepada Allah, membangun cita-cita sejak dini, dan persiapkan anak untuk punya fashion di bagian apa, misalnya seperti ahli tafsir, maka dan berikan dan bahkan sebelum ia lahir, sebelum ia hadir dalam kandungan. Kemudian berikan ia nama dan cita-cita orang tuanya. Misalnya anaknya ingin jadi penghafal Al-Quran, jadi berikan namanya misalnya Muhammad Al-Quran, seperti itu. Dan berikan anak fasilitas tempat untuk menjadikan anak yang diharapkan orang tuanya. Misalnya kita pengen anak kita nanti menjadi anak yang penghafal Al-Quran, jadi kita fasilitasi anak tersebut, misalnya dengan kita memberi wadah seperti mushaf Al-Quran yang mudah untuk dihafal dan diingat anak. Kemudian dan yang terpenting yaitu cari dan temukan hal yang terbaik untuk mengarahkan sesuai dengan tujuan, dan biarkan takdir Allah yang berjalan, dan biarkan seluruh ikhtiar dan apa yang sudah direncanakan, biar Allah yang mengaturnya. Kemudian tarbiyah dibangun sejak dini untuk menciptakan ketaatan, membangun ketakwaan, dan membangun satu kedekatan yang luar biasa, sehingga tidak keluar dari lisannya kecuali semua dengan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan bahwa semua yang didapati dan ada sekarang yaitu bersumber hanya dari Allah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan informasi apa saja yang didapatkan dari video yang kedua. Yang saya dapatkan di sini dari yang saya dengar yaitu teknologi untuk anak usia dini yang dinamakan dengan digital natif, yaitu mengenal teknologi elektrik dan digital sejak usia dini, dan digital migran, yaitu tumbuh sebelum teknologi digital ini populer. Jangan karena penggunaan teknologi digital mengganggu pola asuh orang tua. Tugas orang tua dalam mengasuh anak sederhana, yaitu dengan cara mengenalkan konten digital dan membimbing anak bagaimana cara menggunakannya secara bijak. Kemudian mengasuh anak di era digital itu menambah wawasan atau pengetahuan digital yang berkembang saat ini. Kemudian pahami resiko terhadap kesehatan anak, baik itu kesehatan secara mental maupun kesehatan secara fisik anak. Kemudian orang tua harus mengajarkan anak tentang bahaya dunia digital, nggak hanya tentang yang positif, tapi tentang yang tidak baiknya juga, tentang negatifnya. Kemudian pahami risiko terhadap kesehatan anak, dan orang tua harus mengajarkan anak tentang bahaya dunia digital itu, misalnya seperti adanya kekerasan, dan orang tua harus selalu memonitor atau mengawasi penggunaan teknologi digital yang dipakai anak, dan membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu penggunaan teknologi digital tersebut, sehingga penggunaan teknologi digital ini dirancang untuk anak bisa menggunakannya secara efektif dan efisien.
Dan cara untuk menanggapinya itu dengan cara merancang aktivitas yang menarik bagi anak sehingga dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap dunia digital. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu pertanyaan yang terakhir tentang jelaskan informasi apa saja yang didapatkan dari video yang ketiga yang berkaitan dengan program parenting untuk anak usia dini. Yang pertama itu yaitu orang tua adalah seorang hipnotis yang hebat dalam mendidik anak. Jadi orang tua harus hati-hati dalam berperilaku kepada anak secara verbal atau secara non-verbal. Kemudian orang tua jangan hanya berharap agar anaknya menjadi sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Misalnya orang tua menginginkan anaknya pintar, tapi orang tua hanya menuntutnya saja, tidak membimbingnya, tidak dengan cara seperti itu. Jikalau orang tua memang mau anaknya pintar, dia harus membimbing dan mengarahkan anak bagaimana cara agar dia itu bisa menjadi pintar. Kemudian dan jika berbicara harus hati-hati kepada anak. Jika orang tua mengharapkan anak yang harus pintar, sopan, maka sampaikan langsung kepada anak. Oh, kamu nak harus begini, sikap kamu kepada orang harus sopan. Tapi kita ajarkan dulu sopan itu bagaimana, dan kita terapkan dari yang hal-hal kecil, misalnya sebelum masuk rumah mengucapkan salam seperti itu. Dan kita bimbinglah anak tanpa mengatakan kata-kata yang tidak baik. Kemudian jika anak perkembangannya mengalami gangguan, jumpai psikolog langsung, dan sebaiknya kita terapi anak. Tapi terapi yang paling baik itu adalah terapinya yaitu orang tuanya sendiri, karena orang tua di sini yang berperan langsung dan pemeran utama dalam perkembangan anak, karena anak adalah peniru dari orang tuanya.